Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga sampai kepada kita semua selaku umat yang terus mengikuti jejak langkahnya. Izinkan di dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara berkaitan dengan moderasi beragama dalam perspektif Islam. Tentunya hal ini berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah." Demikianlah pula kami telah menjadikan kamu, yaitu umat Islam, untuk menjadi umat yang pertengahan. Kemudian landasan lainnya adalah Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2023 menjadi landasan hukum resmi dari pemerintah tentang penguatan moderasi beragama di Indonesia. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan moderasi beragama, sesungguhnya hal ini bukan sesuatu hal yang baru di dalam agama Islam. Bahkan bapak ataupun guru yang tinggi, guru yang sangat luar biasa, yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, yang mengajarkan nilai-nilai pertengahan, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksakan umat-umat yang hidup pada saat itu untuk masuk ke dalam agama Islam dengan paksaan. Bahkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi guru inspirasi yang sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita untuk tidak memaksakan sesuatu hal jika memang sesuatu hal tersebut belum masuk ke dalam hatinya. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu juga dasar bagian daripada toleransi di dalam Islam. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan moderasi beragama di dalam perspektif Islam, tentunya biasanya dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama adalah berbeda keyakinan antara diri kita dengan saudara-saudara kita. Karena berbagai macam agama yang ada di negara Indonesia ini ada, dan negara telah menjamin kedamaian daripada setiap agama-agama tersebut, serta negara menjamin aktivitas beribadah sesuai dengan yang diyakini masing-masing, sebagaimana Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2 mengatakan negara menjamin kemerdekaan setiap anak bangsa untuk berkeyakinan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, ini artinya apa? Kita semua senantiasa mau beribadah seperti apapun akan dijamin oleh pemerintah, karena pemerintah telah bertanggung jawab, salah satunya melalui Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama tidak melarang bagi kita untuk beribadah apapun, asal memiliki dasar yang kuat. Ya, seorang Muslim tentunya harus beribadah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Tidak boleh beribadah sesuai dengan keinginan, tidak boleh beribadah sesuai dengan keyakinan yang tanpa disepakati. Maka beribadahlah sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati bersama. Salah satunya kalau di negara Indonesia ini ada MUI. MUI itu menaungi berbagai macam ormas, berbagai macam keyakinan. Namun keyakinan itu selama sesuai dengan prinsip Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka tidak akan menjadi sebuah permasalahan yang besar. Nah, kita akan berbicara dulu tentang agama kita dengan agama saudara-saudara kita. Agama saudara kita yang telah dijamin oleh pemerintah tentunya bukanlah sesuatu hal yang salah dalam pandangan pemerintah. Kita tidak boleh memasuki ranah akidah. Akidah kita pun juga sama akidah mereka. Kita meyakini bahwa agama yang kita anut hari ini adalah agama Islam. Agama yang senantiasa benar menurut keyakinan kita dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agama itu dan dia akan termasuk daripada orang-orang yang merugi. Itu adalah ranah akidah, itu adalah ranah keyakinan, tidak boleh diintervensi oleh siapapun karena kita meyakini Al-Quranul Karim sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, maka sam'an wa ta'atan, kita senantiasa mendengar dan mentaatinya. Nah, artinya apa? Kita tidak boleh mengatakan kepada orang di halayak umum, apalagi kita sampai mencaci maki agama, mencaci maki Tuhan, mencaci maki tokoh, mencaci maki kitab suci, mencaci maki rumah-rumah ibadah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Mengapa demikian? Karena jika hal tersebut kita lakukan, itu akan menjadi satu keterpurukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Allah saja Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak memperbolehkan kita menghina orang lain ataupun menghina keyakinan-keyakinan lain, apalagi gitu kan diri kita sendiri yang tidak punya dasar gitu kan. Nah, oleh karena itu sesama yang memiliki agama, maka kita harus mampu menjaga nilai-nilai toleransi, namun toleransi tersebut tidak dalam ruang akidah. Kalau ruang yang lainnya mungkin bisa diperbolehkan. Salah satu contohnya misalkan bermuamalah, kemudian profesionalisme, kemudian kebersamaan, kebinekaan, itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Tetapi kalau sudah masuk ranah akidah, maka ini tidak diperbolehkan. Maka yang saya yakini bahwa setiap di antara orang yang beragama, satu sama lain saling mengajarkan kebaikan yang di dalamnya. Islam mengajarkan kebaikan dan kebenaran untuk umatnya pun juga sama. Saudara-saudara kita mengajarkan kebaikan. Kalau masalah kebenaran yang kita ketahui sebagai seorang muslim hanya Islam. Tetapi kalau seandainya mereka memiliki nilai-nilai kebenaran menurut keyakinan mereka, tidak menjadi masalah. Karena itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh kita masuki. Terkecuali kalau seandainya ada di antara saudara-saudara non-muslim ingin mempelajari tentang keislaman, maka kita ajarkan dengan bijaksana. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan moderasi beragama sesama muslim. Ini juga menjadi satu hal yang luar biasa. Artinya apa? Jangankan non-muslim. Kalau non-muslim ya intinya kita tidak ada masalah. Karena kita beda akidah. Kita beda pandangan. Kita beda cara beribadah pun juga berbeda. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah sesama muslim yang berbeda dalam sudut pandang tata cara beribadah. Ingat, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat kita sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentunya kita memiliki sebuah keyakinan dan berbeda cara pandang. Namun cara pandang tersebut dalam beribadah janganlah sampai di antara kita itu memecah belah. Jangan pula kita mencaci maki tata cara beribadah yang ketika memang hal tersebut ada dasarnya, ada landasannya. Ya, MUI, Majelis Ulama Indonesia, memiliki berbagai macam tokoh yang di dalamnya bukan hanya sebatas tokoh NU ataupun Muhammadiyah ataupun tokoh lainnya, berbagai macam tokoh ada. Sehingga mereka bersatu untuk apa? Untuk kebaikan, untuk kedamaian umatnya masing-masing. Sehingga kesepakatan tersebut menjadi nilai dasar bahwa kita beribadah diperbolehkan sesuai dengan yang kita yakini. Syaratnya adalah kita punya dalil, kita punya dasar, gitu. Yang mana dalil tersebut, yang mana dasar tersebut bersumber dari Al-Quranul Karim,
bersumber dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bersumber dari ijma, qiyas dan lain sebagainya. Kecuali ketika ada seseorang yang melakukan sebuah peribadatan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai yang kita inginkan, bahkan bisa meruntuhkan nilai-nilai akidah kita. Salah satu contohnya misalkan Mama Gufron, gitu kan? Dia bisa berbicara langsung dengan malaikat, dia bisa berbicara langsung dengan Allah, dia bisa WhatsAppan dengan malaikat dan lain sebagainya. Ini adalah satu hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip keislaman. Ini satu hal yang bertolak belakang dengan ranah-ranah akidah. Maka sebenarnya kita harus memeranginya. Kalau kita tidak memeranginya, bahaya. Gitu. Mengapa demikian? Kalau hal tersebut, hal yang salah tersebut dibiarkan, gitu kan? Maka bagaimana nilai-nilai keislaman yang seharusnya disebarluaskan diam? Kita sebagai orang-orang yang bisa berbicara malah diam, dimasukilah orang-orang yang tidak sesuai kita harapkan masuk. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama di dalam perspektif Islam sesungguhnya akan hadir manakala nilai-nilai kebijakan itu ada. Dan beragamalah dan beribadahlah sesuai dengan tuntunan yang telah berlaku melalui panduan Al-Qur'anul Karim, melalui panduan Rasulullah SAW dari berbagai macam hadis yang ada. Dan jangan sampai kita bercerai-berai karena satu hal yang berbeda keyakinan. Mau orang melakukan hal ini, hal itu, selama memiliki dasar, selama memiliki dalil, tidak boleh kita menghancurkan prinsip-prinsip nilai-nilai ibadah mereka. Yang harus kita jaga adalah nilai-nilai kebersamaan, ta'akhi, yaitu nilai-nilai kebersamaan. Maka moderasi beragama pada dasarnya pemerintah melalui instruksi Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2003 menjadi landasan hukum resmi dari pemerintah tentang penguatan moderasi beragama di Indonesia. Setidaknya 4 pilar moderasi beragama itu komitmen kebangsaan, menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi serta dasar negara. Karena di dalam Pancasila tidak ada yang bertolak belakang dengan agama kita, pun juga sama mungkin dengan agama yang lain. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sebagai dasar negara kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian toleransi, memberikan ruang kepada orang lain untuk berkeyakinan, menghormati perbedaan, dan tidak memaksakan sebuah kehendak. Selama memiliki dasar dalam beribadah, maka silakan, diperbolehkan, gitu kan? Ya, tapi ingat, setiap di antara kita akan mempertanggungjawabkan keyakinan-keyakinan yang diyakininya. Kemudian anti kekerasan, menolak segala bentuk cara-cara ekstrim atau radikal dalam menyelesaikan masalah maupun menyebarkan agama. Senantiasa kita menolak kekerasan di dalam beragama. Agama tidak mengajarkan kekerasan. Agama senantiasa mengajarkan ketegasan, menyebarkan kebaikan. Kemudian anti kekerasan, menolak, ya tadi sudah. Kemudian akomodatif terhadap budaya, menerima tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Sekali lagi, selama budaya itu disepakati dan memiliki nilai-nilai dasar dari agama, maka silakan lakukanlah. Tetapi ketika tidak memiliki dasar yang kuat, maka tinggalkanlah. Saya kira hal ini yang dapat disampaikan berkaitan dengan moderasi agama dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus untuk saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Hadani ya Allah wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.